Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang kebebasan linier. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Anissa Nurhasana, kedua Afinda Yandana, keempat Alexa Putra, kelima Tia Nurwidianti, keempat Muhammad Adi Sugianto. Selanjutnya mengenai kebebasan linier adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu himpunan untuk menjadi basis ruang vektor. Dalam aljabar linier, sekelompok vektor disebut bebas linier atau linier independen apabila masing-masing vektor tersebut tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linier dan vektor yang lain. Sekelompok vektor yang tidak memenuhi syarat ini dinamakan ketergantungan linier atau linear dependent. Definisi linier sendiri adalah sebuah himpunan bagaimana dari ruang V disebut bergantung linier bila ada sejumlah hingga vektor berbeda-beda. Himpunan bagian dari ruang V disebut bergantung linier bila ada sejumlah terhingga vektor berbeda-beda V1, V2 sampai dengan Vn dalam S dan skalar A1, A2 sampai dengan AN yang tidak semuanya 0 sehingga A1, V1 ditambah A2, V2 ditambah sama dengan AN, Vn sama dengan 0. Bebas linier dapat didefinisikan sebagai berikut. Suatu himpunan vektor V1, V2 sampai dengan Vn dikatakan bebas linier jika kombinasi linier 0 atau vektor atas vektor tersebut hanya dipenuhi oleh solusi trivial, yaitu jika A1, A2 sampai dengan AN adalah skalar sehingga A1, V1 ditambah A2, V2 ditambah dengan sampai AN, Vn yaitu 0. Jika dan hanya jika A sama dengan 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sama dengan N, misalnya V ruang vektor dan S itu S1, S2 sampai dengan Sn, S disebut baris dari V bila memenuhi 1. S bebas linier, yang kedua S membangun V. Basis dari suatu ruang vektor tidak harus tunggal, tapi bisa lebih dari satu. Ada 2 macam basis yang kita kenal, yaitu basis standar dan juga basis tidak standar. Teorema mengenal himpunan bebas linier. Teorema 1. Misalnya S adalah himpunan yang beranggotakan 2 vektor. Himpunan S bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Teorema 2. Himpunan berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linier. Lalu teorema 3. Misalkan S adalah himpunan tak kosong dalam ruang vektor V dengan S V1, V2 dengan Vn. Himpunan S bebas linier jika dan hanya jika persamaan vektor K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah sama dengan KR, VR, yaitu 0. Hanya mempunyai solusi trivial, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan KR yaitu 0. Teorema 4. Misalkan S dalam kurung V1, V2 sama dengan VR adalah himpunan vektor dalam Rn. Jika R lebih dari N, maka himpunan S bergantung linier. Untuk contoh soal akan dibacakan oleh Anissa. Anissa, saya ingin vektor U
vektor U, V, W, dan elemen R dengan U vektor 1, min 2, dan 1, V 2 dan min 1, W vektor sama dengan min 1, 1 dan min 1. Selidiki vektor-vektor tersebut bebas linear atau berganti linear. Penyelesaian K1 U vektor dan K2 V vektor dan K3 W vektor sama dengan 0. K1 1 min 2 1 plus K2 2 2 min 1, K3 min 1 1 1 sama dengan 0 0 0. K1 2 min 2 K1 dan K1 plus 2K2 2K2 dan min K2 plus min K3 K3 dan min K3. Hasilnya sama dengan 0 0 0. Sehingga diperoleh persamaan K1 plus 2K2 dikurang K3 sama dengan 0. Min 2K plus min 2 plus 2K2 plus K3 sama dengan 0. K1 min K2 min K3 sama dengan 0. Contoh soal 2. Diketahui A 1,2, B min 2 dan min 3, C1 dan 3. Apakah C merupakan kombinasi linear dari A dan B? Jawab. Misal C merupakan kombinasi linear dari A dan B, maka dapat ditentukan dengan C K1A, K2B dalam kurung 1,3 dan sama dengan K2. 1,2 plus K2 min 2 min 3 1,3 sama dengan 1K1 2K1 plus min 2K2 min 3K2, maka dapat dinyatakan 1 sama dengan K1 dikurang 2K2 dan 3 sama dengan 2K1 min 3K2, sehingga diperoleh penyelesaian K1 sama dengan 3 dan K2 sama dengan 1. Jadi C merupakan kombinasi linear dari A dan B, dan dinyatakan C sama dengan 3 plus B. Selanjutnya dilanjutkan oleh contoh soal 3. Himpunan 111, 110, 011 merupakan himpunan bebas linear. Sebab untuk sebarang skalar C1, C2, C3 elemen R yang memenuhi C1 111 ditambah C2 110 ditambah C3 011 sama dengan 000. Berakibat C1 ditambah C2 0 ditambah 0 C3 sama dengan 000. Sehingga C1 ditambah C2 hasilnya 0, C1 ditambah C2 ditambah C3 hasilnya 0, C1 ditambah C3 hasilnya 0. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear C1 ditambah C2 sama dengan 0, C2 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0, C1 ditambah C3 sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai C3 sama dengan 0. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai C3 ke persamaan 3, diperoleh nilai C1 sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai C1 ke persamaan 1, diperoleh C2 sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Contoh soal 4. Tentukan apakah himpunan berikut ini bebas linear. 1. Himpunan S 2, 1, 1, 3, 1, 0, 2, 1, min 3. Jawab. Himpunan S 2, 1, 1, 3, 1, 0, 2, 1, min 3. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai dengan ditambah
KR VR sama dengan 0. Menjadi K1 211 ditambah K2 310 ditambah K3 21 min 3 hasilnya 000. Menjadi 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3, K1 ditambah K2 ditambah K3, K1 min 3K3 sama dengan 000. Didapat SPL-nya 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. K1 min 3K3 sama dengan 0. Jadi 211, 310, 21 min 3. Karena determinan dari matriks tersebut adalah 4 dengan aturan Cramer, maka didapat K1 sama dengan 0/4, K2 0/4, K3 0/4. Jadi persamaan tersebut mempunyai satu-satunya pemecah, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Maka S bebas linier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adin. Contoh soal kelima. Periksa apakah himpunan vektor berikut bebas linear atau tidak. A, tutup kurung buka kurung, U1, U2, U3. U1, tutup kurung buka kurung, 1, 0, 1, 0. U2, 0, 1, 1, 1. Dan U3, 2, 1, 1, 1. Penyelesaian. A, M sama dengan 3, pengerjaan eliminasi Gauss dilaksanakan sebagai berikut. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. B3 kurang B1, B4 kurang B2. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, min 1, 0. B3 B3 min B2. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 2, 1, min 2, 0. Min 1/2 B3 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0. Dapat dilihat bahwa banyaknya baris nol pada matriks epsilon adalah 3 sama dengan M. Jadi U1, U2, U2 dan U3 bebas linear. Contoh soal ke-6. Berapakah hasil pemfaktoran dari bilangan berikut? 16X pangkat 2, 9Y pangkat 2. Jawaban. Harus diingat bahwa bentuk faktor yaitu aljabar A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan tutup kurung buka kurung A tambah B tutup kurung buka kurung A min B. 16 X pangkat 2 tutup kurung 4X buka kurung 2 pangkat 2 9Y pangkat 2 sama dengan 3Y pangkat 2, sehingga faktor dari bilangan 4X pangkat 2 min 9 9Y pangkat 2 apa?
Jadi 16X pangkat 2 min 9Y pangkat 2 sama dengan tutup kurung buka kurung 4X min 3Y tutup kurung buka kurung 4X min 3Y. Jadi hasil pemfaktoran dari bilangan 16X pangkat 2 9Y pangkat 2 adalah tutup kurung buka kurung 4X tambah 3Y tutup kurung buka kurung 4X min 3Y. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah itu dari kami sendiri, apabila ada salah berarti demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.